Izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Nama saya Sumara. Saya seorang TKW, seorang pembunuh, dan juga seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya ucapkan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya membuka mulut saya. Untuk itu Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan berhenti. Saya akan diam. Diam selamanya. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW. Iya, saya seorang TKW. Babu, menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya bungkam mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan itu. Begitu tolong Dewan Hakim yang terhormat. Tolong izinkan saya membuka suara. Tolong izinkan saya membuka suara kali ini saja, Dewan Hakim yang terhormat. Karena dari kecil saya tidak boleh membuka suara. Apalagi di desa Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari itu selalu saja membuat saya gugup dan takut dengan tatapan dan perkataan mereka. Saya masih ingat betul. Ketakutan itu bermula ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu, PKI dihapus dan dilarang berkembang di negeri ini. Seluruh antek-antek PKI itu dihukum. Kala itu, saya mendengarnya dengan sangat takjub sambil membayangkan betapa jahatnya antek-antek PKI itu. Tiba-tiba saya mendengar perkataan teman saya. Sedikit berbisik, tapi jelas kudengar. Cah, kowe ngerti ora? Si Sumara itu kan anaknya PKI. Lah, iya, si Sumara itu anaknya PKI. Makanya kalian jangan mau berteman dengan Sumara. Nanti kalian ikut diciduk seperti bapaknya. Ih, mengerikan.
Ndak usahlah bapak itu nderes kelapa. Ndak usahlah bapak itu jadi kusir andong. Ndak usahlah bapak nyetor gula ke Denwarsa. Lihat Pak, lihat sekarang akibatnya. Bapak jadi ikut-ikutan diciduk setelah Denwarsa ditangkap oleh para penjahat itu. Orang sana bilang, Suliman itu antek. Orang sini bilang, Suliman itu antek. Semua orang bilang, Suliman itu antek. Suliman itu antek. Suliman itu antek. Saya jadi ingat sebuah cerita. Dulu, Kang Rohiman dan Yudarsini kakak saya juga cuma lulusan madrasah. Kurang lebih sekitar umur 13 tahun, saya dibawa oleh kakak saya ke kota, bekerja ikut orang menjadi babu. Tapi tidak bertahan lama. Sekitar 2 tahun lamanya saya bekerja di sana. Saya tidak betah. Saya tidak ingin bekerja di situ lagi. Saya ingin minggat. Saya ingin pulang ke kampung. Saya ingin sekolah lagi. Saya tidak ingin sebodoh bapak, sebodoh Simbo, apalagi Simba. Saya tidak ingin diperdaya orang. Aku hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Aku hafalkan dikotil, monokotil. Aku hafalkan Undang-Undang Dasar 45 dari pasal-pasal, pembukaan, ayat-ayatnya hingga ke titik komanya pun aku hafalkan. Dan yang paling ku hafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus hidup toleransi. Kita harus hidup gotong royong. Kita harus mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus begini, kita harus begitu, begini, begitu. Semuanya diatur. Dulu, ketika saya bekerja ikut orang menjadi babu, kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan pun tiba. Ketika sedang istirahat siang, saya tidur dengan nyenyak sekali. Tiba-tiba hujan turun sangat deras. Semua pakaian yang saya jemur basah, bahkan ada yang jatuh. Saya bingung dan takut. Saya harus berkata apa kepada majikan saya? Dan benar saja, ketika majikan saya pulang, tidak hanya cacian dan makian yang mereka berikan, tapi gaji saya selama 2 bulan bekerja di sana hilang untuk menebus kesalahan saya. Kau bodoh, kau kecil-kecil sudah berani menjadi koruptor ya? Kau menyalahgunakan waktu itu juga namanya koruptor, tahu? Sakit sekali hati saya, sakit sekali. Saya tidak ingin bekerja di situ lagi. Saya ingin minggat. Saya benar-benar ingin pulang ke kampung. Setibanya di kampung, saya mendengar perkataan-perkataan tetangga julid saya. Yu, kue ngerti ora? Si Sumarah itu kok ya ketinggian karep ya? Loh iya, kandhani kok. Si Sumarah itu ketinggian karep. Ya wong si Sumarah kok daftar di kelurahan, ya jelas dijegal. Lah wong si Sumarah itu kan anaknya orang bekuat. Mengapa tidak saya sadari sejak dulu bahwa segala sesuatu bisa dengan mudah didapatkan hanya dengan uang? Alah, mana kata Pak Kasiri tentang kepribadian bangsa yang gotong royong, ramah tamah, kekeluargaan, adiluhur. Mana? Semua hanya bisa dibeli dengan uang.
rakyat selipan. Saya di depan sana, di depan sini, dikutipkan bayang-bayang Bapak yang kemudian digunakan untuk menghitamkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang, saya korbankan cinta saya. Saya korbankan semua mimpi-mimpi saya. Pahit, manis, getir masa remaja saya korbankan. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Gaji saya bertahun-tahun hilang untuk alasan administrasi nenek bengek mereka. Dan bencananya saya diperkosa. Jangan! Saya diperkosa, Pak Hakim. Saya diperkosa. Bertahun-tahun di negeri saya menjadi rakyat selipan. Kepala saya tidak boleh menyembul di kerumunan. Dan sekarang di negeri orang, apakah saya masih harus dihinakan? Tidak. Kesadaran saya muncul tiba-tiba. Saya dongkakkan kepala saya ludahi muka orang-orang yang membinatangkan saya. Saya ambil pisau tajam, lalu saya tusukkan ke jantung mereka. Majikan itu saya bunuh. Majikan itu saya bunuh. Majikan itu saya bunuh, Pak Hakim. Majikan itu saya bunuh. Saya tahu saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usahlah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena saya tahu apakah hukum di negeri saya dapat membela saya. Tidak akan bisa. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Sungguh marah. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semuanya sama. Butuh keberanian. Dan sekarang saya berani. Karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan sekarang keping kematian berada di telapak tangan saya.
susah, senang, sedih, pahala, dosa, semuanya sama. Ada resikonya. Inilah saya,